Bang Ramzi, mungkin ada update nggak terbaru dari laporan Dokter Oki di Polda Metro Jaya sejauh ini sudah seperti apa perkembangannya? Update-nya terakhir kan masih periksa saksi ahli ya. Itu aja sih update-nya. Ada. Dan saya dengar minggu ini rampung ya harusnya. Minggu depan kalau udah saksi ahli periksa akan gelar perkara khusus. Gelar perkara. Bang, terlapor kan udah pada dipanggil pemeriksaan ya Bang. Ada update dari penyidik mungkin perihal pemeriksaan para terlapor? Nggak ada sih, itu kan materi penyelidikan ya, kita nggak bisa dapat informasi. Yang jelas kan prinsipnya adalah kita kan mempertanyakan kepada penyidik bagaimana status hukumnya, kepastian hukumnya untuk menentukan arah apakah ini berlanjut penyidikan atau tidak. Yang jelas terakhir update-nya saksi ahli sudah dalam pemeriksaan, saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana, dan katanya minggu ini harusnya sudah rampung dan minggu depan sudah bisa keluar. Cuman ya kita tunggu aja nanti. Bang, saksi-saksi ahli ini perihal apa juga? Maksudnya pembahasannya Ya, perihal apa? artinya kan begini, artinya kan penyelidik pasti membutuhkan keterangan dari keterangan ahli, karena itu kan sesuai dengan KUHP kan salah satu alat bukti kan adalah keterangan saksi fakta, alat bukti surat, keterangan ahli. Nah itu keterangan ahli yang untuk menguatkan konstruksi hukumnya seperti itu. Bang, ini kan kalau yang dari yang di sebelah sana selalu menyinggung perihal buzzer. Gimana sih? Kalau buzzer saya nggak tahu apa-apa ya, belum ada hal-hal yang seperti apa kan seperti itu. Bang, kalau udah masuk proses penyidikan seperti apa Bang nanti? Ya kalau proses penyidikan ya katanya diperiksa ulang kan. Periksa ulang kan artinya kalau penyidikan kan peristiwa pidananya ada. Kan kalau penyelidikan kan mencari peristiwa pidana, apakah itu peristiwa pidana atau bukan. Kalau sudah naik penyidikan artinya peristiwa pidana itu ada. Tinggal mencari siapa pelaku-pelakunya. Siapa menetapkan siapa pelaku tersangka. Kalau untuk saat ini kan belum ada penentukan karena naik penyidikan. Bang, ini kan terkait buzzer tadi itu kan nama Dokter Oki kan sangat tersudut ya Bang. Buat menceritakan dengan buzzer dan hujatan tersebut nggak sih Bang? Ya, kita pikir kan itu kan pemberitaan aja, kita nggak mau terlalu tanggapi seperti apa ya, sifatnya Dokter Oki ya santai aja ya, walaupun merasa namanya disudutkan seperti apa ya, kita menganggap ya itu bagian dari dinamika, karena ini sebenarnya saya juga udah capek ya, Dokter Oki pun capek, udah setahun lebih masalah ini nggak selesai ya kan. Sebenarnya kan kita nggak pernah buat laporan polisi apapun ya, cuma kan kita dari awal ya mengenai karangan bunga kan teror itu kan kita nggak tahu apa-apaan sebenarnya, nggak tahu siapa pelakunya, berkaitan dengan siapa kita kan nggak tahu. Karena saya sebagai corporate lawyer bening, saya lihat ke klinik ya itu kan tempat kerja saya kan, ya artinya saya harus melaporkan. Jadi artinya ketika di ujung diketahui pelakunya adalah kesana ya kita juga kaget juga. Ya artinya proses hukum ya harus saya jalankan. Bang, ini kan kasus masih berjalan juga sampai saat ini, masih ada teror-teror Bang? Nggak ada. Cuman yang jelas Dokter Oki merasakan ya khawatirannya masih ada. Ya artinya itulah, saya sebenarnya udah, Dokter Oki juga udah menyampaikan, aduh Bang kapan ya selesai masalah ini ya. Ya artinya kan ini udah setahun ya, kita pun ditahan setahun lebih juga kan. Artinya Dokter Oki selalu dikait-kaitkan gitu yang menjadi titik jenuhnya Dokter Oki Pak. Bang, setelah sempat Dokter Oki hadir untuk mediasi ya Bang, setelah itu ada komunikasi nggak antara Abang mungkin dengan kuasa hukum? Nggak ada. Kita nggak ada. Saya sampai saat ini kan nggak pernah tahu siapa kuasa hukumnya. Nggak ada sama sekali yang menghubungi saya. Artinya proses hukum ya berjalan aja. Dan saya ya memantau proses hukum yang ada aja. Ya kalian tinggal tanyakanlah ke pihak Polda Metro Jaya bagaimana proses hukum yang sudah berjalan ini, yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum. Bang, kalau untuk perihal di Bandung, Dokter Oki masih ada pemanggilan nggak? Belum ada sih. Kita tunggu aja ya. Oke? Sip ya. Thank you Bang. Makasih ya Bang. Yakin, kalau dibilang seberapa yakin harus yakin ya, karena udah terlanjur jebur nih. Jadi otomatis kalaupun udah kejebur gini atau minimal udah terjun langsung, aku harus melakukan sesuatunya dengan serius gitu.
kita bangun komunitasnya yang awal, kita bikin ekosistemnya yang bagus supaya semuanya berkesinambungan dan long lasting gitu. Maksudnya biar tetap sustain. Semoga dan yakin paddle akan terus berkembang, apalagi dengan adanya Asian Games, mungkin kedepannya bisa masuk Olimpik, itu semakin awareness atau semua orang akan jadi peka dan akan mencoba paddle. Dan aku yakin sih orang yang belum pernah coba, pada saat coba pasti akan kecanduan atau ketagihan gitu ya, ketagihan untuk main. Sama seperti kita nih, kita yang awalnya juga apa sih ini paddle, coba sekali, 2 kali, wah ini rakyat bocel gitu ya. Kayaknya bisa deh, kayaknya gue yakin deh kali ini gue bisa deh. Jadi progresnya itu yang kita rasa, wah kayaknya emang padel ini senyandu itu sih. Aku sih udah dari dulu dicoba juga, misalnya aku main bola, main basket, tenis, jet ski, apa semua olahraga aku juga coba. Tapi belum pernah sih aku se-edik sama olahraga seperti padel ini. Gitu. Bisnis jangka panjang juga mas. Iya, bismillah sih. Ada target bisa balik bola atau untung dalam berapa tahun? Oke, mic mas biar kedengaran. Jadi ada itu nggak sih target untuk balik bola atau untung dalam berapa tahun? Saya jawabnya dari sisi bisnis. Saya jawab dari sisi bisnisnya. Jadi sebelum kita melakukan bisnis pasti ada visibility study yang udah kita kerjakan. Cuman setelah munculnya brand itu kita beralih ke kontribusi aja. Jadi sebenarnya kita lebih fokus, lebih mengutamakan arah tujuan kita ke kontribusi kepada komunitas. Karena kita percaya kalau komunitas terbantu dan kontribusi ke masyarakat itu berjalan, otomatis bisnis akan berjalan. Tapi memang waktu starting pasti kita udah ada visibility-nya, kita udah ukur semua. Jadi bukan main masuk atau main buka gitu. Tapi setelah udah buka, ya kita beralih ke arah kontribusi ke masyarakat yang lebih baik gitu. Paling enggak ada lapangan pekerjaan terbuka, komunitas terfasilitasi, ada turnamen dan atlet-atlet yang kita bina dan sebagainya. Jadi kita arahkan mata kita sekarang setelah buka, arah matanya ke kontribusi ke masyarakat yang lebih baik. Setuju, betul banget. Tadi gue juga sambil ingat banget pertama kali kenal sama Reski, kita sama-sama main, kita punya komunitas Monat, ya kan? Join di turni juga, terus tiba-tiba dengan rasa khusus pengen bikin lapangan padel. Mantap, itu kedua, pertama. Yang kedua, teman-teman kalau bisa ketahui juga, kali ini tuh fasenya banyak banget pemain-pemain baru ya. Pemain-pemain barunya semakin FOMO, yang mungkin dulu kita ya apa saja di sini. Sekali lagi congratulations guys. Semoga sukses terus dan semoga Mas, tengah boleh di tengah dulu. Ya, ke tengah ya Mas, center. 1, 2, 3.